Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah sekian berapa ya Ibu ya? Sudah 6 pekan sepertinya. Saya terakhir di sini itu pertengahan September. Nah, 12 September kalau saya tidak salah. Sekarang kita sudah di 31 Oktober. Nah, setelah sekitar 6 pekan baru kita lanjutkan kembali. Nah, insyaallah mohon maaf karena kemarin ada banyak kebutuhan, ada urusan satu dan lain hal sehingga baru bisa ke Masjid Al-Ihsan kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk surat baru. Pada sebulan yang lalu kita sempat membahas tentang surat apa? Masih ingat? Surat An-Nas. Sekarang kita membahas saudaranya dari surat An-Nas. Apa itu? Yaitu Al-Falaq. Bapak Ibu hafal semua nggih surat Al-Falaq? Bu, halo Bu, hafal surat Al-Falaq Bu? Ada yang nggak hafal surat Al-Falaq? Insyaallah hafal nggih? Ada yang belum hafal? Coba angkat tangan. Saya cuma pengen tahu ya. Coba antara semua sudah hafal atau sebenarnya ada tapi malu. Karena kalau misalnya orang nggak hafal surat Al-Falaq itu ya kok kayaknya kok kebangetan. Surat Al-Falaq, surat An-Nas. Tapi insya Allah semua kita insya Allah hafal. Saya yakin itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Falaq adalah merupakan surat yang ke 113. 113 menurut apa? Menurut apa Bu? Menurut Al-Quran. Menurut urutan dalam mushaf Al-Quran. Adapun menurut hitungan surat itu diturunkan itu bukan 113. Surah Al-Falaq itu bukan agak lebih sedikit awal, karena surah Al-Falaq itu turun masih termasuk awal Nabi Muhammad SAW di Madinah. Adapun kok kita menyebutnya surat yang ke-13 ya ini berdasarkan ijtihad para ulama, para sahabat, sehingga urutan yang ada di Al-Quran, di dalam Al-Quran yang Bapak Ibu pegang ini bukan berdasarkan surat tersebut diturunkan Allah kepada Rasulullah, bukan, tapi berdasarkan ijtihad. Jadi para sahabat itu beristihad. Napa niku istihad? Istihad niku nek gampang aja ngeten Bu. Di Muhammadiyah itu kan ada namanya majelis tarjih lah, tarjihnya para sahabat ya ini surat Al-Falaq surat ke-113. Dan surat ini terdiri dari 5 ayat. Yang insya Allah kita hafal semua.
Dan kemudian selanjutnya surat Al-Falaq ini tergolong surat Madaniyah. Coba saya ingin tanya kepada ibu-ibu, apa yang dimaksud dengan Madaniyah, Ibu? Halo Ibu? Tes. Siapa tahu nanti ibu-ibunya ada yang ngantuk ini kayaknya. Malam itu rawan sekali untuk ngantuk. Saya mungkin kalau nggak di sini ya mungkin saya tidur. Karena malam itu waktunya tidur. Jadi kalau misalnya ada yang ngantuk wajar. Tapi jangan sampai tidur. Nggih. Jangan sampai ngantuk itu, misalnya kalau ngantuk ya mungkin selonjoran atau pindah posisi. Kalau masih ngantuk lagi ya nanti wudu. Nah, saya persilahkan. Kenapa Bu surat Madaniyah? Yang diturunkan di Madinah. Ada yang lain? Bu Endang ya? Bu Endang. Surat Madaniyah adalah yang diturunkan di Madinah. Ada yang lain? Monggo Bapak-bapak. Nah, ini yang tepat. Surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota suci Madinah. Walaupun itu nanti turunnya di Mekah. Contohnya memang ada. Seperti ayat terakhir dalam surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu turunnya di mana Bapak? Di Mekah. Tepatnya teng pundi? Nah. Tepatnya di mana? Ketika Rasulullah SAW sedang haji wada. Haji wada ini teng pundi? Madinah mboten. Namanya haji itu ya di Mekah. Nah, ketika itu Rasulullah SAW ada yang mengatakan di Arafah. Sedang khutbah Arafah itu diturunkan. Nah, itu masuk kategori surat Madaniyah, namun turunnya adalah di Mekah. Dan Arafah itu adalah masuk wilayah Mekah. Saat ini Mekah itu provinsi Bapak Ibu. Jadi Arafah, Musdalifah, Mina itu ya kayak model kecamatan atau kabupaten. Nah, kemudian kita lanjutkan. Surat ini, surat Al-Falaq dan surat setelahnya, surat An-Nas itu diturunkan secara bersamaan. Jadi bareng. Makanya kan surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu nama lainnya adalah Al-Mu'awwidhatain, yaitu dua hal yang dijadikan seseorang sebagai pelindung. Pelindung dari apa? Ya dari mara bahaya apa saja. Asalnya Al-Quran itu bisa kita jadikan obat segala macam. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan syifa. Apa itu syifa? Obat. Obat apa? Apa saja. Karena di ayat ini nggak disebutkan secara spesifik. Dan namanya bahasa Arab ketika disebutkan secara umum yang mencakup semuanya. Termasuk jantung Ustaz. Betul, jantung. Termasuk kanker. Betul, termasuk kanker. Termasuk apa? Mandul. Termasuk mandul. Semua hal. Bahkan dikisahkan ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Abu Sa'id ini beliau tersengat oleh kalajengking. Kalajengkingnya ini termasuk kalajengking yang jenisnya ini beracun. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai kakinya Abu Sa'id Al-Khudri itu lumpuh. Coba bayangkan, kaki yang lumpuh. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri itu datang kepada Rasulullah SAW curhat, "Ya Rasulullah, saya mengalami ini. Bagaimana solusinya?" Intinya kan solusi nggih. Kemudian tanya, maka Rasulullah SAW menganjurkan, bacalah engkau surat Al-Fatihah. Jadi ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri itu membaca Al-Fatihah. Kemudian jadi cara ruqyah mandiri itu ada sekitar 7 macam.
Saya sebutkan salah satu yang dilakukan oleh Abu Said. Jadi Abu Said itu setelah membaca Al-Fatihah sedikit meludah. Jadi ludahnya sedikit keluar. Kemudian itu diusapkan di kakinya yang lumpuh tadi, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri bisa berjalan kembali. Ada sekitar 7 cara, insya Allah nanti pembahasan tentang ruqyah saya kirim aja PDF-nya. Kalau dibahas panjang itu nanti nggak selesai, nanti panjang soalnya. Dan ala kulli hal itu bisa untuk obat segala macam penyakit, termasuk ya penyakit luar. Kemudian asbab nuzul dari surat Al-Falaq tersebut, surat Al-Falaq itu diturunkan sebabnya apa? Nah, kemarin sudah kita jelaskan, yaitu ada sebagian ahli tafsir menyebutkan sebab turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas karena Rasulullah SAW itu disihir oleh seorang Yahudi yang bernama, ada yang mengatakan Labid, ada yang mengatakan Lubid, ada yang mengatakan Labid bin Aqsam. Itu al-Yahudi laknatullah alaih. Ini ada yang mengatakan, saya katakan sini sebagian ahli tafsir, karena tidak ada yang menyebutkan secara spesifik. Yang jelas tentang surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ini hadisnya adalah Rasulullah SAW ketika itu disihir. Yang memang Rasulullah SAW itu disihir oleh Labid bin Aqsam, tapi ulama berbeda. Apakah surat ini diturunkan karena sebab Rasulullah disihir atau bukan? Itu berbeda pendapat. Dan kemarin sudah kita sebutkan Rasulullah SAW benar-benar disihir. Itu bukan omong kosong, asli. Riwayatnya ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu memang benar-benar ada, namun sihir di sini tidak sampai membuat Rasulullah SAW mempengaruhi risalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Tidak mempengaruhi, enggak membuat gila, enggak membuat stres. Sihir di sini kan ya bahasa kita ya santet. Kadang kan ada sebagian orang disantet itu sampai gila, sampai napa meleh mati, ya ada, bisa santet itu bisa membuat seseorang itu bisa sampai meninggal, itu bisa, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita bahas sebab kenapa kok orang bisa kena santet itu kan satu, dari pengirimnya. Semakin dia kafir, semakin dia balilo marang Gusti Allah, itu malah semakin mandi itu bukan mandi, manjur, semakin manjur. Dan sebab yang kedua karena orang yang mendapatkan sihir atau santet tersebut sedang ya kosong, sedang lalai, sedang banyak maksiat. Maka hati-hati kalau bapak ibu maksiat, wah ya jojoy, waduh. Karena namanya orang yang nggak senang dengan kita ini kan mencari kapan nih kira-kira sedang kosongnya, sedang futurnya, sedang lengahnya. Itu kan orang mencari-cari. Dan ini salah satu sebab nanti Al-Falaq. Nanti insya Allah kita sebutkan tentang orang-orang yang tidak suka dengan manusia. Dan salah satu caranya adalah dengan surat Al-Falaq tersebut dan surat An-Nas tentunya. Maka Rasulullah SAW akhirnya dikabarkan oleh Jibril alaihissalam bahwasanya sihirnya jambi-jambinya medianya yang digunakan oleh Labid bin Aqsam itu diletakkan di sebuah sumur. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mencari media tersebut. Kemudian diambil, kemudian diapakan, Bu? Kalau misalnya ibu-ibu menemu jambi-jambi diapake, Bu? Napa? Dibakar, ampun disimpen. Atau jangan cuma dibuang aja, enggak. Jadi dibakar, dibacakan dengan bismillah. Agar apa? Agar musnah, kemudian agar sihir tersebut hilang. Walaupun misalnya setelah dibuka misalnya bungkusan plastik atau tulisannya Arab. Arab tulisannya nopo rumiyin, Bu. Pastikan itu tulisannya apa? Jangan-jangan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi menang Ballon d'Or. Wah, padha wae nggih sami mawon. Karena banyak kejadian loh, Bu.
Kita ini kadang suka ditipu oleh, mohon maaf, saya sedikit agak frontal ya. Ustadz apa? Dukun-dukun putih, bukan ustadz itu, dukun. Jual jampi-jampi, jual jimat. Napa niki Pak Ustadz? Ini pegangan jampi-jampi. Walah bullshit niku. Ampun saya percaya ngeten niku. Lah itu tulisannya Arab, nggak tulisannya Arab. Teng Mekah niku Bu. Kamar mandi ya tulisannya Arab Bu. Mekah loh, kamar mandi tulisannya Arab. Napa mboten sekalian niku. Wih, tulisannya tak kelentek tak. Tapi nggak boleh ya. Pakai jimat itu nggak boleh. Jimat, penglaris, terus napa melih? Susuk, ya sama hukumnya. Tapi susuk kalau misalnya beli sisa itu boleh Bu. Boleh diambil. Tapi diikhlaskan juga lebih baik. Nah, ngertos nggih susuk? Nah, susuk sisa. Bukan susuk yang dipakai itu, yang biar katanya biar cantik, biar awet muda, biar menarik. Itu sejatinya itu ya orang yang diguna-guna itu cuman matanya dialihkan gitu ya. Bahasanya motonya agak juling. Bahasa kasarnya. Enggak terjadi sama sekali enggak. Sebagaimana penyihirnya Nabi Musa penyihirnya Firaun yang menantang Nabi Musa, itu yang dilempar itu bukan bukan ular, tapi apa? Bener-bener tali napa ya, tali misalnya tali jerami, tali apa, kemudian tali dadung apa dilemparkan. Itu nggak berubah menjadi ular. Dibuktikan apa? Dibuktikan ketika Nabi Musa alaihissalam itu fa'alqiha ya Musa fa'idha hiya hayyatun tas'a. Wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Nabi Musa jaga-jaga poyo. Dan Nabi Musa ketika itu kena sihir juga gitu loh. Kena sihirnya ini bayangan beliau ditutupi sehingga seakan-akan tali tadi itu berubah menjadi ular, padahal enggak, tetap tali biasa. Allah Subhanahu wa taala meyakinkan Nabi Musa, lemparkan wahai Musa. Dilemparkan, faida hiya hayyatun tas'a. Dan ternyata itu adalah benar-benar ular. Dibuktikan dari apa? Penyihirnya Fir'aun itu lali tunggang langgeng. Kaget, wah ternyata ular tenanan. Itu bukti bahwasannya apa yang dilemparkan oleh penyihirnya Fir'aun itu bukan berubah menjadi ular. Sama kayak wujudnya. Maka jangan percaya dengan debus, napa? Kayak gitu. Itu cuman permainan mata, kadang permainan mata, permainan tangan dan lain sebagainya. Kita ditutupi oleh jin, karena jin itu bisa menutupi pandangan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW di sini dikatakan beliau terkena sihir, itu pandangan beliau ditutupi oleh jin tersebut, tentunya dengan izin Allah. Banyak hikmahnya ya, biar kita ini sadar, biar kita ini tahu kalau orang kena sihir itu gimana solusinya, terus buhulnya, jambi-jambinya, medianya diapakan, biar kita tahu gitu loh. Ya kalau misalnya nggak ada yang pernah kena ya kita nggak ngerti ya ngobatinya gimana. Lah wong Rasulullah SAW pernah kena sihir aja. Kadang kita ini sok kementus, wah aku ora bakalan kena sihir. Oh, aku orang bertakwa, walah kementus niku Pak. Maka surat Al-Falaq, surat An-Nas itu bisa dijadikan rutinan kita. Jadi wiritan kita ya, wiritan apa? Pagi dan sore, misalnya dikir pagi dan dikir petang. Dikir pagi itu sejak kapan? Sejak selesai sholat subuh sampai sebelum sholat duhur. Itu masih masuk kategori pagi. Kalau sudah setelah duhur itu siang. Nah kemudian sore sejak kapan? Sore setelah sholat asar sampai hampir tengah malam. Nah monggo yang belum baca dzikir pagi dan petang, monggo sambil dengerin, itu bisa sambil wirid daripada nanti ngantuk Bu. Iya. Kadang ini kalau kita cuma dengerin nggak disambi itu ngantuk. Makanya saya dulu waktu kuliah, misalnya wah ngantuk banget nih.
wilitan. Astagfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Akhirnya kan lidah kita ini kan bergerak. Sehingga apa? Nggak ngantuk gitu loh. Dosen jelasin masuk, wilitan, dzikir bisa dapat pahala. Bisa dapat double. Daripada Bapak Ibu ngantuk ya bisa sambil ya. Kalau misalnya bingung dzikir pagi petang nggak ada, buka Google Play. Google Play napa? Google Play opo kuwi Mas? Ora ngerti. Buka Google, tulis dzikir pagi dan petang pun mang jenengan napa maca baca. Insyaallah. Dzikir dan pagi dan petang itu insyaallah nggak sampai setengah jam. Kalau misalnya wah aku nggak bisa, cari yang ada tulisan Latinnya. Wah aku tulisan Latin nggak bisa, buta huruf. Tulis, download di Google. Download dzikir pagi dan petang. Nggak bisa, nanti saya kirimin. Wes, simple, pun gampil nih Bu. Nggak usah dibuat susah. Jadi biar kita ini merutinkan dzikir pagi dan petang karena bisa bisa menghindarkan kita dari mara bahaya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sihir ini pernah menimpa Rasulullah SAW dan begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Tadi kita sebutkan pandangan Nabi Musa itu seakan-akan ditutupi oleh jin sehingga tali yang tadinya memang asalnya tali berubah menjadi apa? Ular. Padahal itu aslinya nggak berubah. Buktinya apa? Buktinya adalah surat Toha ayat 66 sampai 67. Monggo bisa dibuka. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu, alqu, maka tiba-tiba faida hibaluhum wa isiyuhum, maka tiba-tiba tali dan tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap dengan cepat. Itu dikisahkan. Jadi tali yang dilemparkan oleh penyihirnya Fir'aun itu berubah menjadi ular yang akan mematuk Nabi Musa. Makanya Nabi Musa takut. Woi, ular. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, enggak usah takut. Tenang Musa, lemparkan tongkatmu. Ketika dilemparkan, faida hiya hayatun tas'a. Penyihirnya Fir'aun yang tambah kaget. Woi, kok tenanan iki ular. Jadi ularnya itu berubah ular beneran. Bukan ular khayalan. Kok bisa berubah? Tongkat berubah menjadi ular? Tentunya dengan izin Allah. Nah, kalau bisa, loh, saya pernah nemu misalnya tongkatnya Nabi Musa, kok nggak berubah jadi ular? Pertama, saya yakin itu tongkatnya palsu. Saya yakin 100%, bahkan 1000% itu palsu. Nggak mungkin tongkatnya Nabi Musa bisa sampai sekarang. Itu Bapak Ibu cuma dibodohin. Pertama itu. Kedua, kok nggak berubah menjadi ular? Ya Allah tidak mengizinkan. Yo nek gampangane ngeten. Dekengane benten Bu. Orang dalamnya beda. Kita kan sering bermaksiat. Nabi Musa nabi ya. Bukan Musa Jundana ya, bukan. Beda. Ya, itu beda. Otomatis efeknya atau yang terjadi itu berbeda. Dan jangan juga kita percaya dengan misalnya mohon maaf apa ya, rambutnya Rasulullah palsu. Agama Islam ini adalah agama sanad. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yang dikatakan sebagai imam ahli hadis. Imam Sufyan Ats-Tsauri, laulas sanad maqala masya'a. Agama kita ini adalah agama sanad. Kalau seandainya tidak ada sanad, orang akan mengatakan ini begini. Maka jangan percaya misalnya ada tongkatnya Nabi Muhammad, bajunya Nabi Muhammad, topinya Nabi Muhammad, pedangnya Nabi Muhammad, kemudian rambutnya Nabi Muhammad, jubahnya Nabi Muhammad, terompahnya Nabi Muhammad. Jangan percaya, kita dibodohin. Kecuali dia benar-benar bisa mendatangkan bukti. Buktinya mana? Dalilnya mana? Sanadnya mana? Sudah 1400 tahun yang lalu. Misal rambut, kok iso? Dapat dari mana?
Dari siapa? Sahabat. Nggak ada sahabat itu yang nyimpen peninggalan Rasulullah. Nggak ada. Nggak ada sahabat yang nyimpen kemudian dijadikan jimat. Kita ini dibodohin. Jangan mau dibodohin oleh orang-orang yang pengen mencari cuan dan duit. Intinya kayak itu UUD. Napa UUD, Bu? Ujung-ujungnya duit. Sing tambah sugih sinten? Yang menyelenggarakan. Bahkan itu akan dijadikan pameran. 6 bulan yang lalu itu ada pameran katanya di Sleman, kemudian pindah kemana. Bohong, Bu. Nggak ada. Tapi kalau misalnya ditanya kunci Ka'bah zamannya Nabi Muhammad, ya mungkin masih ada. Karena kunci Ka'bah itu kan turun-temurun. Rasulullah SAW mengatakan ini hanya boleh dipegang oleh keturunannya. Saya lupa nama keturunannya siapa. Dan itu kuncinya konon, ada yang mengatakan kuncinya belum berubah. Tapi ada juga yang mengatakan kuncinya itu yang dipegang, yang asli yang megang adalah keturunan dari sahabat tadi. Kemudian yang dipegang oleh kerajaan Arab Saudi itu duplikatnya. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mengambil kunci tersebut, maka dia berhak diperangi. Maka nggak sembarangan. Tapi kalau ada orang ngomong, ini kuncinya dari mana? Kunci Ka'bah. Itu replika, bukan asli. Kalau ngaku ini asli, nggak ada. Dan Nabi Musa ini surat Thaha ayat 66 dan 67 membuktikan bahwasanya seorang nabi sekalipun itu bisa terkena sihir. Bisa terkena sihir. Apalagi kita. Maka kita jangan pernah kita ini merasa kita ini terbebas dari dosa, aman kah? Tetap kita harus membentengi diri. Bahkan apapun kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sering orang mengatakan ma fi qalbi ghairullah katanya. Hatiku, aku bukan apa-apa tanpa Allah. Nek mau ngomong gampang. Koruptor ya biasa gitu. Saya menyesal korupsi. Setelah dipenjara dibebaskan, besok lagi korupsi. The boss nih. Ya kalau mau cuma ngomong bisa. Maka ketika misalnya ma fi qalbi ghairullah, aku tanpa Allah Subhanahu wa taala bukanlah apa-apa. Ya buktikan. Segala sesuatu kita minta pertolongan kepada Allah. Misal kita mau minum, bismillah. Kita mau naik ke sini, bismillah. Kita mau pakai sandal, bismillah. Kita mau pakai baju, bismillah. Kita mau pakai kacamata sekalipun, bismillah. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu kegiatan kita. Kecuali di tempat-tempat yang kita dilarang untuk menyebut nama Allah. Contoh, tunggu nih Bu. Kamar mandi, astagfirullah, kaget misalnya tiba-tiba ada cecak, apa misalnya ada tikus, astagfirullah. Kalau nggak sengaja, misalnya refleks, dosa nggak? Insya Allah mboten. Tapi kalau disengaja, jangan. Apalagi kalau misalnya kadang kita ini udah tahu loh, di kamar mandi itu nggak boleh ngobrol. Kadang juga di kamar mandi itu nggak boleh ngomong. Termasuk misalnya tok kalau ada orang misalnya kamar mandi, ojo ditekoni, kuncinya mau ngendi le, bodoh kok ngendi. Yo gimana ya, kita sebagai anak orang jawab yo salah, tapi jawab yo nggak boleh. Jadi kalau misalnya anak kita, mana misalnya Pak Ijo di mana? Kamar mandi, tunggu sampai selesai baru tanya, Jo, kuncinya mau neng di Jo. Nah, baru jangan orang di kamar mandi kok diajak ngomong. Kecuali misalnya yang darurat gitu loh. Darurat misal, airnya habis mboten darurat Bu. Kalau maksudnya air habis ya nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya galonnya habis bisa nunggu. Ya kalaupun misalnya air habis ngomong, air habis udah cukup, nggak usah tambahin.
ayo habis ya, cepat aku sholat ini loh, keramasku sholat ini ulang dibilas aku dorong sabunan aku ya lo nganggo kondisioner aku iki lah. Dawa niku mengki yas. Pun, airnya habis tolong nyalakan. Atau misalnya misalnya ada kejadian di luar kamar mandi, qadarullah ada musibah misalnya. Ini gempa, boleh enggak? Atau misalnya tiba-tiba misalnya bapak pingsan gitu, boleh nggak ngajak ngomong anak yang di kamar mandi? Insya Allah boleh, karena bisa jadi kalau namanya orang pingsan, kalau tidak segera diselamatkan nyawanya, maka bisa jadi fatal, meninggal. Misalnya bapak tiba-tiba kolaps jatuh, waduh, kebetulan cuman punya anak satu-satunya, laki-laki, lagi di kamar mandi. Saya tak tunggu anakku gen metu saka kamar mandi. Yo mboten. Nek bapak nggak segera diselamatkan atau ibu tidak segera diselamatkan, malah jadi fatal. Boleh. Siap Bu. Siap dan 986. Laksanakan tugas. Langsung. Nah, kita masuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat pertama dari surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai al-falaq. Apa itu al-falaq? Napa niku al-falaq? Al-falaq itu adalah waktu subuh. Ada sebagian orang yang mengatakan falaq di sini maknanya adalah sedianya ada 7 makna. Saya sebutkan hanya sekadar untuk maklumat pengetahuan. Ada yang mengatakan falaq di sini adalah makhluk. Makhluk di sini artinya semua makhluk, termasuk hewan, karena hewan juga termasuk makhluk. Ada juga yang mengatakan pendapat yang ketiga, falak di sini adalah salah satu nama neraka. Ada juga yang mengatakan salah satu nama penjara di neraka jahanam. Ada pula yang mengatakan falak itu adalah lembah yang ada di neraka jahanam. Ada pula yang mengatakan falak ini adalah artinya sumur yang ada di neraka jahanam. Ada pula yang mengatakan falak di sini artinya adalah rumah yang ada di neraka jahanam. Namun pendapat yang paling kuat, falak di sini adalah subuh. Nah, kenapa a'udzu birabbil falaq? Kenapa aku berlindung kepada Tuhannya pemilik waktu subuh? Kan kita berlindung kepada Allah itu tentu disyariatkan. Kenapa di sini kok disebutkan falak waktu subuh? Kan pasti ada sesuatu yang melatar belakangi. Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin misalnya berfirman dalam Al-Qur'an menyebutkan ini tanpa ada alasan. Nggak mungkin, pasti ada alasannya. Kenapa kok di waktu subuh? Karena di waktu subuh itu seringkali apa? Seringkali apa? Ya ada mara bahaya yang mengintai kita. Contohnya santet, kemudian sihir, guna-guna, kemudian juga hewan. Maka tadi dikatakan ini falak adalah makhluk. Bisa jadi ada makhluk yang siap menerkam kita. Karena kan waktu subuh itu umumnya adalah waktu yang gelap kan, masih gelap. Kecuali kalau pagi kan kelihatan. Ya walaupun alhamdulillah sekarang sudah ada lampu. Kan di sebagian tempat ya tetap aja subuh masih gelap. Makanya gelap itu sangat mungkin berpotensi seseorang bisa jadi dia terkena mara bahaya yang mengintainya. Min syarri ma khalaq, aku berlindung dari segala sesuatu yang bisa menimpa menimpaku. Apa saja yang bisa menimpa? Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan aku berlindung dari kejahatan malam apabila telah beranjak menjadi malam yang gulita. Karena ketika sudah malam seperti saat ini, hewan-hewan yang bersembunyi itu mulai menampakkan wujudnya. Makhluk halus mulai nampang. Di mana? Di pinggiran jalan. Nah, ada makhluk halus. Nggak paham, alhamdulillah. Kemudian kejahatan mulai ada, misalnya perampokan,
jambret itu kan biasanya ketika sudah gelap. Orang jambret itu kan jarang. Misalnya di pagi itu, siang pencurian itu kan jarang siang. Kecuali dia sudah mempelajari, oh ini aman ini siang. Karena apa? Semua orang sedang kerja. Rumah tersebut nggak ada penghuninya, nggak punya satpam, nggak ada yang menjaga, nggak ada anaknya. Kalaupun misalnya ada anaknya, misalnya anaknya masih kecil, ya masih misalnya 8 tahun, masih kecil, gampang lah anak kecil. Maka berani orang jambret. Dan di malam hari sering terjadi kejahatan, sering misalnya di Jogja, mohon maaf, fenomena yang sangat menyedihkan. Kan Jogja itu terkenal dengan kota pelajar, kota yang menjunjung unggah-ungguh. Adab di Jogja ini kan benar, masya Allah, benar-benar dijunjung gitu loh. Tapi yang sangat menciderai Jogja adalah fenomena terjadinya kelitih salah satunya. Ya banyak, kelitih itu kan kadang malam. Nggak ada orang kelitih itu siang hari, siang bolong. Mikir-mikir, siang bolong kelitih dikejar. Nah, biasanya kan kelitih itu kan malam. Makanya kadang ya malam, abah yang suka dinas malam pulang, banyak-banyak berdoa. Salah satunya dengan apa? Ya bisa dengan muawwidhatain, surat An-Nas, surat Al-Falaq, agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan seseorang dari mara bahaya. Karena mara bahaya apa saja, manusia, makhluk apapun, kemudian hewan buas, hewan melata dan lain sebagainya, itu kan munculnya ketika malam hari. Jarang misalnya macan itu tiba-tiba muncul ketika siang hari, kecuali kelaparan. Kalaupun muncul karena lapar. Biasanya macan, singa itu kan turun dari gunung itu kan ketika malam, bukan ketika pagi. Maka oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung dari keburukan malam. Kemudian ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Buhul-buhul di sini adalah media yang digunakan untuk seseorang mengirim ya santet atau jambi-jambi dan lain sebagainya. Itu harus pakai media. Dan media di sini bisa berbentuk apa saja, banyak macamnya. Apalagi sekarang di era digitalisasi itu sudah semakin mudah untuk nyantet. Maka oleh karena itu kita harus semakin waspada melindungi diri kita dari mara bahaya. Dan santet atau lain sebagainya itu umumnya efeknya itu datang ketika di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena malam hari orang sedang lengah. Umumnya orang itu malam hari kan lengah. Dengan apa? Akhirnya lengah, tidur. Atau misalnya nggak tidur, menggunakan waktu malam malah buat hal yang sia-sia. Karena kalau malam kan sering misalnya, mohon maaf, mabuk-mabukan, itu kan di malam hari. Temiki wonten mboten? Hah? Mboten, alhamdulillah. Kalau ada harus ditertibkan itu. Karena sangat meresahkan masyarakat. Kemudian balapan liar, kapan itu? Malam, meresahkan. Ya banyak kejahatan-kejahatan kan ketika di malam hari. Maka malam ini sangat berpotensi untuk mencelakai, mencederai seseorang. Maka oleh karena itu ketika malam hari, sebelum malam datang, kita diperintahkan untuk dzikir petang. Kemudian ketika malam sudah beranjak, sudah waktunya istirahat, kita diperintahkan untuk nopo? Sebelum tidur nopo? Berdoa dulu. Bapak Ibu hafal nggih? Doa tidur nggih? Alhamdulillah. Jangan dibaca di sini, Pak. Nanti saya takutnya langsung dipraktekkan nanti. Wah, jangan. Maka saya kan nggak nanya, hafal semua kan? Udah cukup itu. Nggak usah dipraktekkan. Kemudian selain kita diperintahkan untuk membaca doa sebelum tidur, kita juga diperintahkan untuk membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq sebelum tidur. Dibaca 3 kali. Kemudian ayat kursi. Kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah itu kita diperintahkan. Kemudian sebelum tidur, nggak langsung tidur, nggak.
tebasi dulu kamar kasurnya. Nggih. Biasa yang suka nebasi kasur itu bapak apa ibu? Bapak. Oh, bapak. Oh, kata bapak, bapak. Kata ibu, ibu. Ya pun adil ngoten. Pun. Saya tidak mau ikut dalam cekcok ya. Percekcokan. Nanti kalau cekcok itu urusannya panjang. Maka sebelum tidur itu nanti ditebasi, dibacakan bismillah, bismillah, bismillah. Agar apa? Balang-balang setan atau jin yang sempat menempati tempat tersebut itu diambil dulu sama jinnya atau dihilangkan secara paksa. Nah, itu salah satu. Nah, itu pertanyaan nanti, Pak. Nanti kalau pertanyaan nanti kita nggak selesai. Mohon maaf, Pak. Kita selesaikan dulu. Jadi kita tebahi dulu agar kita ini terlindung dari jin dan setan. Nanti mohon ditulis dulu, Pak, biar tidak lupa. Karena apa? Ketika kita tidak membaca bismillah, mau tidur, membaca doa bismillah, bisa jadi nanti kita tidur bersama setan. Bapak Ibu pernah tidur sama setan? Nggak tahu saya, soalnya saya nggak pernah lihat. Ya semoga nggak pernah gitu loh. Tapi kalau misalnya dulu aku ngantuk banget, maksudnya jenenge ngantuk ya langsung blek. Iya, kalau ngantuknya jangan lupa minimal baca bismillah pun minimal nih. Seminimalnya itu baca bismillah. Jangan sampai langsung blek. Bangun-bangun tiba-tiba sudah pindah alam, kan bahaya, Bu. Ngertos nggih pindah alam nggih? Nah, iya bahaya. Kemudian kenapa di sini min syarrin nafasati fil uqad? Kenapa di sini dikatakan tiupan, meniup, seorang penyihir perempuan yang meniup. Kenapa? Karena umumnya banyak sihir itu biasanya dengan cara meniup. Maka ada sebagian ulama mereka melarang ketika seseorang itu meniup. Misalnya melarang ruqyah dengan cara meniup. Ada sebagian ulama mengatakan itu dilarang. Namun yang tepat nggak masalah, boleh. Karena Rasulullah SAW sendiri itu pernah melakukannya dengan ditiup. Membaca misalnya doa-doa wirid kemudian ditiup, kemudian diusapkan di yang terkena sakit atau lain sebagainya. Insya Allah nanti saya kirim PDF-nya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa di sini kok Allah Subhanahu wa taala menghususkan wanita dalam ayat ini? Kan di sini kan nafasah. Nafasah itu perempuan yang suka meniup. Apa ibu-ibu suka niupi bapak? Apa, Bu? Napa ngoten, Bu? Bapak suka tak tiup, tak bisiki, Pak, ojo lali, Pak. Emas. Pak, aku pengen toko. Itu kan suaranya lirih, seperti tiupan, seperti angin. Apakah ibu suka meniup? Nggak begitu kan, Bu? Nah, di sini maksudnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan tiupan? Karena pada zaman itu wanitalah yang paling sering melakukan sihir di kalangan bangsa Arab. Zaman dulu itu paling sering itu perempuan. Kenapa kok perempuan? Karena disebabkan karena para wanita mereka selalu melakukan rutinitas seperti menyiapkan makanan atau membersihkan rumah. Ini aktivitas ibu-ibu sekalian ya. Nah, kemudian ini yang lucu. Ternyata wanita tersebut merasa kurang pekerjaannya setelah melakukan rutinitas tersebut. Wah, coba. Padahal menyiapkan makanan, membersihkan itu capek boten? Capek ya. Tapi ternyata perempuan bangsa Arab itu kurang kerjaan kurang pekerjaannya. Akhirnya apa? Mereka suka meniup-niup. Akibatnya banyak di kalangan para wanita mereka terjebak dengan kegiatan sihir dengan cara meniup. Ini ada yang mengatakan demikian karena dulu yang biasa melakukan sihir adalah perempuan. Namun sihir itu bisa dilakukan oleh baik laki-laki maupun
perempuan. Ada juga yang mengatakan bahwasannya sihirnya yang dikirim oleh seorang wanita itu lebih hebat dibanding sihir yang dikirim oleh laki-laki. Bu, saya mau tanya Bu, percaya mboten Bu? Jawab jujur Bu, monggo. Saya serahkan kepada ibu-ibu. Hah? Sihir yang dikirim oleh wanita itu lebih manjur, lebih hebat, lebih apa ya? Jos gandos dibanding laki-laki yang mengirimnya. Percaya mboten? Percaya. Kan bapak kan kalau coba misalnya ibu sesekali bisiki bapak, insya Allah bapak langsung luluh. Pernah ibu bisiki bapak, halo Bu, halo, tes, masih ada kehidupan? Masih hidup, alhamdulillah. Coba bapak sesekali itu dibisikin, insya Allah bapak langsung mak teratap, bos. Masya Allah bojoku. Makanya Bu, dari sini sihir perempuan itu masuk akal. Karena apa? Ini sihir yang boleh, nggak syirik, insya Allah boleh. Sihir yang bisa dilakukan oleh para wanita atau ibu-ibu kepada bapak itu dengan nada suara rendah, jangan suara tinggi. Sehebat-hebatnya laki-laki, kalau misalnya dilawan dengan suara rendah, langsung kalah. Misalnya bapak mencam-cam, oh ibu dasarnya. Coba ibu mau, iya Pak, saya minta maaf. Kira-kira bapak ngedumelnya dilanjutkan apa mboten? Enggak. Tapi coba ibu langsung tersulut emosi, bapak, saya salahin bapak udah aku. Kira-kira masalahnya selesai berapa lama Bu? Bahkan bisa jadi nggak selesai, bisa jadi malah pegatan. Tak cerai sekalian. Lah wong laki-laki kok diajak ribut. Kehidupan laki-laki itu apa? Masalah. Laki-laki itu lika-liku kehidupan seorang laki-laki. Lika-liku laki-laki yang tak laku-laku. Nah, maka itu identik dengan laki-laki. Laki-laki isinya masalah gitu loh. Ya laki-laki kok diajak pakai suara tinggi, menang. Diajak ribut, menang. Dalilnya apa? Al-Quran yang mengatakan. Tapi ketika laki-laki yang identik dengan kuat, perkasa, galak, coba dilawan dengan suara rendah, langsung meleot. Nggak percaya? Buktikan. Nggak percaya lagi. Nih Bu, mungkin bapak ibu pernah dengar ya. Mungkin ibu-ibu yang suka dengar gosip gitu. Tapi saran saya jangan suka dengar gosip. Mungkin ada artis ini, artis itu. Kenapa Bu? Selingkuh. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, emang istri sahnya itu kalah cantik sama selingkuhannya Bu? Monggo. Enggak. Bahkan yang belum lama ini viral, istri sahnya jelas lebih cantik. Kata netizen loh, saya juga nggak ngerti istrinya kayak apa. Kata netizen gitu. Kok bisa selingkuh? Kenapa? Saya mau tanya Bu, kenapa Bu? Karena perempuan tadi tahu titik lemah seorang laki-laki. Ini saya bukan bermaksud untuk menggurui ya. Saya jelas, ilmu rumah tangga, ilmu kehidupan, Bapak Ibu sudah lebih tahu dibanding saya. Tapi ini hal yang basic. Laki-laki, sekuat apapun, segala apapun laki-laki, dilawan dengan suara rendah langsung sama kayak misalnya, selingkuhan itu kan tahu. Gendaan-gendaan itu kan tahu kelemahannya. Makanya kan biasanya selingkuhan itu kan nggak banyak nuntut, ngomongnya itu dilembut-lembutin. Oh ibu, Pak, tolong tuh kalau kayak anu Pak, emas Pak. Iya Bapak, saya orang yang ada duit. Tapi misalnya Pak, aku tuh sebenarnya pengen beli emas tuh Pak. Jawaban Bapak kira-kira apa? Iya Bu, nanti saya usahakan. Walaupun ada duit,
tapi itu kan secercah cahaya. Maka nggak ada umumnya selingkuhan itu jelas lebih kalah cantik dibanding istri sah. Kan dia lawannya itu tahu kelemahan laki-laki. Maka keadaan seperti Nabi Yusuf alaihissalam itu keadaan yang juarang. Susah orang selamat. Yang ngajak berzina istrinya pejabat, di mana tempatnya, Bu? Di rumah kita? Enggak. Di rumahnya pejabat. Istrinya itu mohon maaf masih muda, cantik, kaya raya. Apa boleh, Pak? Idaman banget ya, Pak, nggih. Cantik, muda, kaya raya. Sing ngajak meneh sing mulai. Kurang apa? Gas, nah, itu kita. Nah, tapi Nabi Yusuf alaihissalam ingat. Maka keadaan seperti Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan 2 surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Maka itu tingkatnya itu sudah tingkat apa? Ihsan. Seperti nama masjid ini. Islam itu, Bu, itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah itu adalah Islam. Yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diucapkan, mikir Allah tahu, ada malaikat yang mencatat. Saya mau maksiat, mikir-mikir, takut, bukan. Kalau makanya kan ada orang KTP-nya Islam tapi jarang sholat, jarang ke masjid. Padahal konsekuensi namanya orang berislam, beriman, dikatakan iman yun. Datang ke masjid, laki-laki sholat di masjid berjamaah. Tapi kan banyak fenomena kita dapati demikian. Maka istilah Islam KTP ya ada benernya. Karena Islam itu di bawah. Kalau kita pengen mendaki ya iman, ihsan, dan kita kalau pengen dapat derajat seperti Nabi Yusuf ya kita harus membiasakan amal-amal soleh. Sehingga diri kita, setiap amal perbuatan kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadirkan rasa takut dan rasa harap sehingga kita bisa beramal dengan sebaik-baik amalan. Nah, ini sihirnya wanita itu lebih hebat. Karena dilihat karena keburukan jiwa wanita itu lebih dahsyat dibanding laki-laki. Kok bisa? Ini nggak salah, Bu. Karena perempuan itu dominan mengikuti perasaan. Laki-laki dominannya adalah logika. Jadi ada yang penelitian mengatakan laki-laki itu 90% logika, 10% perasaan. Maka kadang laki-laki itu nggak punya perasaan gitu. Karena apa logika? Ya nggak masuk akal kok. Ya ngopo? Ya wes gen wae Bu, ngopo dadak mesake. Ya karena logika. Sedangkan perempuan itu perasaan. Ketika perasaannya sudah disentuh, udah gampang. Maka misalnya ada ibu-ibu nonton sinetron, ada yang nangis, bapak-bapak enggak. Karena apa? Yang ngono wae nangis, Bu. Kuwi mung sinetron, film. Kuwi nangis dibayar. Iya. Kata ibu, itu kan kasihan, mesake. Karena perasaannya sudah tersentuh. Nah, sedangkan perempuan ketika dia min syarri hasidin idza hasad, ini ayat terakhir. Nah, kita sekalian, ketika hatinya itu sudah tersentuh, misalnya punya dendam. Dendamnya itu lebih lama. Karena apa? Perasaan. Mengorbankan perasaan. Padahal untuk apa kita menyimpan perasaan? Untuk apa kita menyimpan dendam? Toh kalau ada orang menyakiti kita, untuk apa? Sudah, biarkan aja. Nggak usah diingat-ingat. Kalau kita misalnya ingat-ingat orang, kayak lu senengannya ngomongannya nyelekit. Kita ingat terus. Kira-kira pertanyaannya, yang hidupnya bahagia, biasanya lebih cepat mati sing dirasani apa sing ngrasani, Bu? Sing dirasani. Karena apa? Kerasa. Ya biar hidup kita bahagia, nggak usah dirasakan.
jalno wae, tok mawon Bu, mboten sah. Biarin. Saya digibah, alhamdulillah. Kenapa? Entuk transferan pahala. Coba sekali-kali kalau ada orang yang menggibahi kita atau ngomongin kita di belakang. Sesekali-kali misalnya ibu atau bapak ketemu, jenengan mesem mon. Monggo Pak. Kira-kira habis itu yang sakit siapa? Sing rasani lho ketok bendino tak rasani kok ora kroso. Akhirnya yang cepat mati yang rasani yo, syukur lho. Kasihan lagi kalau dia belum tobat, kasihan. Karena dosa yang berkaitan dengan manusia itu adalah dosa yang apa ya? Paling komplikasi lah. Kita kalau misalnya dosa yang berkaitan dengan Allah, kita nggak sholat, kita nggak puasa, gampang Bu. Tinggal tobat marang Gusti Allah. Kita tobat sama Allah dengan sebenar-benarnya tobat, insya Allah selesai. Tapi kalau dosa dengan manusia, apa cukup dengan tobat? Nggak cukup, harus minta maaf. Maka kalau kita melakukan dosa ke satu orang, itu orangnya insya Allah satu orang, kita tahu orangnya, insya Allah lebih mudah. Nah kalau kita misalnya kita nggak ngerti dosa kita ini mendolimi siapa, banyak orang, siapa saja yang kita dolimi kan susah. Misal ngemplang pajak, ngemplang APBN, ngemplang dana bos, korupsi. Itu yang didolimi bukan cuma satu orang, semua orang. Kasihan nanti ketika di akhirat harus minta-minta, saya minta maaf. Nah kalau misalnya dikorupsi rakyatnya cuman 10 orang gampang, 10 orang selesai. Nah kalau misalnya 270 juta manusia, napa mboten kemeng nih Bu? Jenengan salaman 100 orang. Misalnya ketika Idul Fitri salaman, lahir batin kadang kapan rampungnya orang rampung. Dan sekarang 270 orang salaman jenengan minta maaf. Dan belum tentu orang langsung memaafkan. Iya kan? Memaafkan kesalahan orang gampang apa mudah? Angel. Tapi ingat Bu, memaafkan kesalahan orang lain itu lebih baik. Maka memaafkan kesalahan. Kalau ada orang lain menggibahi kita sudah biarkan aja. Kita ambil positifnya aja. Alhamdulillah nanti di akhirat saya bisa dapat transferan pahala. Kalau dia belum minta maaf nggak masalah, biarin. Tapi lebih baik ya kita ingatkan, Bu, saya itu tahu loh, ibu itu sering gibah saya. Pun Bu, ampun sah gibah kula Bu. Kula mboten krasa Bu. Jenengan sing rugi, pun. Nek jenengan tetep gibahi kula, mengke urusane dawa niku Bu, mengke teng akhirat. Ben, udah. Kalau perlu ngomong begitu. Ketemu mesem guyu. Hidup kita bahagia. Lah untuk apa kita memikirkan orang menyakiti diri kita? Toh namanya manusia, ada yang buruk, ada yang jahat, ada yang baik. Ya namanya manusia demikian. Wa min syarri hasidin idza hasad, enggak ada orang itu kan sifat tabiat manusia. Itu hasad tabiat manusia. Kenapa? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan al-hasadu markuzun fi tibail bashar. Hasad itu sejatinya terpatri dalam tabiat manusia. Manusia itu sejatinya punya sifat hasad. Apa itu hasad? Enggak senang dengan orang lain. Wa huwa annal insana yakrahu ayyafuquhu ahadun min jinsihi. Orang enggak senang kalau misalnya ada orang lain dia lebih hebat, lebih kaya. Ya kan? Ya, kadang kan kita lihat, wah, tonggoku tuku mobil anyar, rumah anyar kan, kadang kok iso ya. Tapi jangan sampai kita hasad gitu. Ya tabiat kita, ya hasad itu kan meri gitu. Kita pengen itu kan tabiat manusia. Apalagi melihat dulu, misalnya, iki biyen iki mahasiswaku luntang-lantung hampir wae ora lulus. Nek ora tak lulus ki, saiki bareng lulus jadi bos besar, sugih, kaya raya. Mobil garasinya isinya mobil semua, rumahnya ada di mana-mana. Kok iso ya? Aku dosennya aku gurune ra sugih. Ya normal orang itu ketika lihat orang lain kok bisa lebih hebatnya. Itu tabiat. Maka jangan sampai tabiat kita ini
menguasai diri kita, harus dilawan tabiat jelek. Itu tabiat buruk, nggak boleh kita biarkan. Maka karena ada namanya hasad ini tabiat, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung dari apa? Perbuatan hasad-hasad manusia. Dan hasad ini Bapak Ibu, ini tidak harus dengan tangan ataupun ucapan. Orang hasad misalnya mangkel terus gaplok, nggak harus. Atau kemudian nyelekit ngomongannya kepada kita, nggak harus. Bisa jadi hasad ini seseorang bisa mendapatkan malapetakannya atau bencananya itu disebabkan karena misalnya pandangan mata yang biasa disebut dengan penyakit ain. Misal, wih keren nih, wih ganteng ya anakmu ya. Maka hati-hati misalnya ibu-ibu yang punya anak ganteng-ganteng gitu. Ketika ada orang mengatakan, wih anakmu ganteng ya Sri, ganteng banget padahal bapaknya orang ganteng. Jangan dimasukkan hati. Kita ambil, Bu. Jangan lupa ucapkan napa? Masya Allah. Karena bisa jadi orang yang mengucapkan tadi itu hasad. Sehingga anak tadi bisa jadi kena penyakit ain. Akhirnya anak tersebut gampang sakit, tiba-tiba korengan, tiba-tiba kena kecelakaan dan sebagainya. Itu karena ucapan manusia. Maka kalau kita melihat sesuatu yang membuat kita takjub, membuat kita wow gitulah, jangan lupa kita mengucapkan memuji Allah. Subhanallah, Masya Allah. Misalnya subhanallah, pemandangannya bagus. Nah, apa bedanya subhanallah sama Masya Allah? Masya Allah itu ketika kita melihat misalnya hal-hal yang menakjubkan, dan subhanallah itu biasanya hal-hal yang seperti pemandangan atau hal-hal yang di luar logika manusia. Subhanallah, kok orang kok bisa gitu ya? Nah, tapi kalau Masya Allah itu identik dengan takjub. Masya Allah, anaknya ganteng. Masya Allah, ibu anaknya kok nurut banget loh. Anak saya itu kok nggak senurut itu gitu. Jangan lupa ucapkan Masya Allah. Biar apa? Biar anak kita ini tidak terganggu dari pandangan-pandangan hasad, pandangan-pandangan yang mencelakai kita. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terakhir sebelum saya tutup. Hasad adalah dosa pertama yang dilakukan di mana? Di langit. Siapa yang pertama hasad? Iblis laknatullah alaih. Itu hasad kepada Nabi Adam. Kok bisa ujuk-ujuk Allah menciptakan manusia lebih mulia dibanding iblis? Maka iblis ketika itu menyombongkan diri karena apa? Hasad. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku tuh lebih mulia. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Napa? Tanah liat manusia. Manusia itu asalnya diciptakan dari tanah liat. Kalau ditanya, manusia asalnya diciptakan dari apa? Tanah liat. Kita diciptakan dari apa? Kita diciptakan dari apa? Setetes mani. Maka setetes mani dengan tanah itu ada hubungannya. Itu ada hubungannya apa? Hubungannya adalah mani, baunya itu mirip dengan bau tanah. Karena disebutkan makanya min sulalatin mintin, dari saripati tanah. Bukan berarti kita diciptakan dari saripati tanah, enggak. Yang diciptakan dari saripati tanah itu Nabi Adam. Kita dari setetes mani yang hina. Maka manusia itu untuk apa? Diciptakan dari setetes mani. Kemudian isinya adalah kotoran. Ada kan? Kan Bapak Ibu kan isinya kotoran semua. Ada yang di dalam perutnya isinya emas. Ya kan? Kita semua kan isinya kotoran. Ketika keluar jadi kotoran, semua orang lari. Ketika meninggal jadi apa? Bangkai. Nggak ada orang yang mau mendekat. Maka kan belum lamanya ada kejadian yang bapak sama anaknya itu meninggal di Jakarta itu, di Koja atau mana. Itu kan konon katanya nggak dimandikan, nggak disolatkan. Karena apa?
Sudah lama saking baunya. Siapa yang mau memandikan? Saya nggak tahu ya beritanya apakah benar. Tapi ini kita ambil. Ya manusia kan demikian. Kau sudah mati lama kan jadi batang, jadi bangkai. Untuk apa kita membanggakan diri? Untuk apa kita sombong? Dan sejatinya tanah dengan api itu lebih mulia. Tanah, karena api mendatangkan bencana, sedangkan tanah mendatangkan kehidupan. Api itu kan kalau banyak membahayakan, tapi kalau tanah banyak manfaatin apa? Bisa bikin rumah. Iya kan? Iya. Iya tanah. Nek tanah akeh kan omahe saking akeh maslahat. Sini ada yang tuan tanah. Oh, tuan tanah. Sini mahal ya tanahnya. Sini udah paling enggak 3 juta. Makanya saya tadi Pak Sobat Iman tadi ngomong kalau bisa saya sebulan sekali ngisi di sini, insya Allah selama saya belum pindah, karena saya ada kemungkinan saya mau pindah Bu, karena ya saya di sini kan cuma kontrak. Kemudian kedua nggak etis juga saya tinggal di tempat rumah mendiang bapak mertua, itu nggak etis, karena kan ibu mertua saya itu kan cuman ibu sambung gitu. Jadi nggak etis. Di sisi lain ya alhamdulillah sebelum bapak meninggal, bapak itu sudah sempat survei memilihkan rumah ya lumayan, alhamdulillah masih di Sleman. Tapi kalau suruh melaju ke sini lumayan ya Pak. Lumayan jauh. Alhamdulillah ya kita sudah proses. Jadi mungkin bisa jadi ini adalah pertemuan terakhir, bisa jadi loh ya. Karena saya nggak tahu kapan pindahnya, belum pasti. Nah kita kembali. Nah manusia, dosa pertama yang dilakukan di langit adalah dosa disebabkan oleh hasad, dan dosa yang pertama dilakukan di muka bumi adalah dosa karena disebabkan oleh hasad. Apa itu? Habil dan Qabil. Yaitu hasadnya Qabil kepada saudaranya Habil, karena sedekahnya Habil itu diterima oleh Allah, sedekahnya Qabil nggak diterima. Padahal kalau kita mau logika, ya jelas Habil yang diterima. Karena apa? Ketika sedekah, Habil itu mengeluarkan yang paling baik, sedangkan Qabil yang dikeluarkan adalah barang-barang yang sudah tidak layak gitu loh. Jadi kalau misalnya aku kok sedekah, kok uripku kok susah. Kan jelene sedekah kuwi kan sekali sedekah dilipat gandakan 10, 100, 1000 dan lain sebagainya. Kok aku sedekah kok ora sugih-sugih gitu. Katanya kan kalau pengen kaya sedekah gitu loh. Kok bisa kok nggak kaya? Ya faktor pertama, bisa jadi kita salah dalam niat sedekah. Iya kan? Nah kita sedekahnya mengharapkan balasan, padahal namanya sedekah itu adalah amal apa? Hubungan antara kita dengan Allah. Maka ketika kita berbuat baik, kita menolong orang, nggak boleh pamrih, nggak boleh misalnya kita habis nodong, misalnya saya habis bantu Pak Kuwaidi, Pak pesenannya Pak, nggak boleh. Bantu itu harus murni ikhlas, tanpa pamrih. Kecuali saya kerja sama Pak Kuwaidi, saya pekerjaannya atau saya anak buahnya Pak Kuwaidi, ya saya berhak, Pak gaji saya Pak. Tapi kalau nggak ada hubungan, nggak ada apa-apa, bisa tolong bantu saya. Kemudian saya minta, setelah saya bantu, saya minta pesanan, nggak boleh. Kecuali misalnya orang yang kita bantu dengan sukarela membeli. Maka bisa jadi ketika kita sedekah kok nggak sukses nggak kaya, niat kita salah karena kita mengharapkan kembalian. Kemudian bisa jadi ketika kita sedekah itu kita tidak mengeluarkan harta benda yang paling kita cintai, sisa-sisa baju udah nggak kepake, tak sedekahkan. Baik. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen mengharapkan pahala yang lebih besar, keluarkan. Misalnya baju paling disukai atau barang paling disukai, sedekahkan. Misalnya ada donasi Palestina, saya sedekahkan. Ini emas yang paling selama ini saya simpen di lemari. Suami saya nggak pernah ngerti, anak saya nggak pernah ngerti.
Saudara saya nggak ngerti, yang tahu cuma saya. Saya simpan di laci, saya kunci, saya gembok, saya ini, saya taruh, simpan. Saya keluarkan, saya sedekahkan untuk Allah. Bagus. Insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran yang berlipat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak kalau ada pertanyaan Pak. Karena komitmennya jam 21. Wah, 21 betul. Saya tidak jadi. Ya, nanti ada yang bertanya lagi? Monggo Pak Kuwaiti. Kaitannya dengan hadis Rasulullah dengan setelah Rasulullah itu setelah tanto bekam itu Pak. Nggih. Itu awal darahnya itu setelah dikumpulkan suruh bang sahabat malah diminum gitu. Itu apa hadisnya benar? Nah ini penyakit kan dia makanya kalau yang minum sahabat Nabi itu menimbulkan obat kan itu. Ya. Tentang hadis yang sahabat meminum bekas darah Nabi, darah bekam. Suatu ketika ada Rasulullah SAW itu berbekam, kemudian darahnya itu kan diperintahkan Rasul untuk dibuang. Dan kita ketahui namanya darah bekam itu adalah darah kotor. Maka darah kotor itu harus dibuang. Maka hadis ini yang pertama perlu kita pahami. Para ulama berbeda pendapat apakah hadis ini ada yang mengatakan ini hadis palsu, ada yang mengatakan hadis dhaif, ada yang mengatakan ini hadisnya la hujjatalah, artinya tidak bisa dijadikan hujjah. Namun walaupun demikian, kalau seandainya benar-benar hadis itu ada, kejadian itu ada, para ulama berkesimpulan kalau seandainya itu ada, itu hanya berlaku untuk Nabi. Sedangkan namanya jah itu apa? Jasadnya Nabi, mukjizatnya Nabi itu memiliki efek selama Nabi itu masih hidup. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW itu sudah meninggal, itu sudah tidak bisa memberikan efek. Kan Nabi ketika itu masih hidup. Kalau seandainya itu benar, darahnya diminum, itu hanya kekhususan untuk Nabi. Karena apa? Semuanya, apa yang keluar dari Nabi Muhammad SAW itu semuanya berkah. Semuanya berkah. Nggak ada penyakit. Tidak membawa penyakit. Itu kesimpulan para ulama kalau seandainya terjadi. Tapi hadisnya ini sendiri diperselisihkan dan para ulama kebanyakan mengatakan ini adalah hadis yang dhaif, bahkan ada yang mengatakan palsu. Intinya tidak bisa dijadikan dalil atau hujjah. Kalau seandainya itu benar-benar terjadi, ya itu hanya berlaku untuk kekhususan Nabi, karena Nabi selama hidup itu masih bisa memberikan manfaat. Setelah Nabi Muhammad SAW itu meninggal, maka itu barang peninggalan Nabi, misalnya jasa, bekas peninggalan Nabi itu sudah tidak bisa memberikan manfaat lagi. Itu dibuktikan dari para istri Nabi, misalnya kayak pedangnya dan lain sebagainya, pedang apanya itu dikeluarkan dari rumah Nabi, dibuang, disingkirkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bahkan ada juga yang mengatakan, termasuk ada sahabat yang katanya diberikan pedang Nabi. Ya pedangnya itu ada yang mengatakan itu bisa pedang tersebut itu manjur atau misalnya tajam selama Nabi Muhammad SAW itu hidup. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, pedang tersebut itu sudah tidak digunakan lagi oleh sahabat tadi. Ada yang mengatakan sebabnya pedangnya itu, ada yang mengatakan hilang, ada yang mengatakan memang kesaktiannya itu selama Nabi masih hidup. Tapi yang jelas ya kita tidak boleh menyimpan dari barang-barang peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya itu benar-benar disimpan, tentu para sahabat adalah orang yang pertama layak untuk menyimpan barang tersebut. Namun tidak ada bukti konkret satupun yang mengatakan sahabat menyimpan barang peninggalan Rasulullah SAW, termasuk dari jasad peninggalan Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup satu pertanyaan, saya cukupkan karena sudah malam. Nanti
habis ini ada makan-makan, silahkan. Kalau mau bertanya, saya persilahkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.